Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. نرحب بحضور فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم من مؤسسة الكلم الطيب التي تقيم هذه الدورة الشرعية السابعة النافعة التي تكون في 3 أسابيع منذ أن بدأت في يوم الجمعة السابع. فنشكركم فضيلة الشيخ على الحضور معنا، ونريد أن يكون معنا الأستاذ أفندي. Ustadz Afandi, ada Ustadz? Teman-teman yang ikhwan bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Saya persilahkan بفضل الأستاذ أفندي ليكون مترجما لفضيلة الشيخ، فالشيخ سوف يلقي كلمة أمام جميع الإخوة المشاركين. طبعا المسجلون لهذه الدورة يا شيخ تقريبا العدد الحقيقة 1400 من شتى أماكن في إندونيسيا، من تقريبا 31 محافظة، وهناك أيضا من بلدان أخرى، فيكون العدد تقريبا 13 دولة. فنشكر على القائمين لهذه الدورة خصوصا مؤسسة الكلم الطيب. فالإخوة ما شاء الله في اللقاء الأول حضر تقريبا 700 أو أكثر، والآن انخفض لكن لا بأس. ننتظر Ustadz Afandi. Ustadz Afandi, ada Ustadz untuk menerjemahkan? أستأذنكم للتواصل مع الأستاذ أفندي، قال هو سوف يترجم لكم يا شيخ. تفضل. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana namanya siapa? Ana dulu. Agak kesulitan tadi, sorry. Afan gaptek sendiri. Saya perkenankan atau persilakan kepada Ustadz Afandi untuk memimpin acara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. صوتي مسموع يا أستاذ؟ الحمد لله. جيد. ما أدري هل هو مسموع للإخوة؟ بالنسبة لي واضح. نعم. حياكم الله الكريم. الله يحييك، حياك الله يا شيخ أفندي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية نحن نرحب بقدوم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حفظه الله تعالى، الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم حفظه الله تعالى، الذي سيلقي كلمته وسيرحب بجميع المشاركين الذين يشاركون في هذه الدورة الشرعية السابعة. وإن شاء الله تعالى سأقوم أنا بترجمة كلامكم فضيلة الشيخ، وتفضلوا مشكورين بإلقاء كلمتكم. نبدأ من الآن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الكرام، من مسافة آلاف الكيلومترات وفي أماكن شتى، وإخوة من مناطق مختلفة وأجناس مختلفة ولغات مختلفة، ما الذي جمعنا في هذا اللقاء؟ تفضل يا شيخ أفندي. Ya, di sini Syekh menyatakan, Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Ibrahim hafizahullah taala, di awal pembicaraan beliau menyatakan bahwa kita ini terpisah beribuan kilometer, ya, dan juga dipisahkan di beberapa tempat, bahkan berbeda negara, bukan hanya berbeda provinsi, ya. Lalu kita juga memiliki bahasa yang berbeda-beda, dan siapakah yang mengumpulkan kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini? Ya, siapakah yang menghimpun kita semua? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh Syekh tadi. Barakallahu fikum Syekhana. Naam. إن الذي جمعنا أيها الأحبة هذا الدين العظيم
الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا إخوة مع التباعد في الأماكن واختلاف اللغات واختلاف الأجناس، إلا أن هذا الدين جعلنا أمة واحدة وآخى بيننا وساوى بيننا. Fadhal. Syekh menyatakan bahwa yang menghimpun kita, mempersatukan kita adalah agama Islam yang agung ini. Agama Islam yang agung ini telah menjadikan kita bersaudara, walaupun kita berjauhan tempat, walaupun kita berbeda bahasa dan logatnya, dan walaupun kita berbeda kewarganegaraannya. Islam telah menjadikan kita umat yang satu dan menyamaratakan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم شيخنا. نعمة هذا الدين أيها الأحبة هي أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا جميعا، فهي اصطفاء من الله أن جعلنا ممن ينتسب إلى هذا الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى إليه أفضل الرسل وأنزل أفضل الكتب وجعله خاتم الأديان وكمله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا. Nikmat agama Islam ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beragama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang teragung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan yang teragung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa ajaran agama yang agung ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab sucinya yang teragung, yaitu Al-Quranul Karim, dan menjadikan agama Islam ini sebagai khatam al-adyan, penutup semua agama-agama. Naam Syekhana. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين أن أعظم ما ينبغي أن يفرح به المؤمن الفرح بهذا الدين، والفرح بكتاب الله سبحانه وتعالى، والفرح برسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Seorang muslim hendaknya ia berbahagia dan bersenang hati karena ia memiliki agama yang sangat sempurna ini. Hendaknya ia berbahagia dan hendaknya ia berbahagia dan membanggakan agama Islam yang merupakan agamanya. Hendaknya ia berbahagia kepada kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab sucinya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang ia imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fabidzalika falyafrahu," hendaknya orang-orang yang beriman itu berbangga dan juga bersenang hati dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, yaitu agama Islam ini, Al-Quran, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Hal tersebut tentunya lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang berupa harta dan lain sebagainya. Naam Syekhana, barakallahu fikum. فهذا الدين أيها الأحبة الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنا هو أكمل الأديان، فقد جمع الله سبحانه وتعالى الصدق في أخباره والعدل في أحكامه، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل ما جاء في هذا الدين من أخبار في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صدق وحق لا مرية فيه، كما أن كل حكم من أحكام الله التي بينها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو العدل التام الذي لا ظلم فيه، وما سواه فهو ظلم. تفضل. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun di dalam agama ini kebenaran dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ada kabar ataupun berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, maka berita itu semuanya adalah benar. Dan setiap hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam agama ini, hukum tersebut adalah seadil-adilnya hukum.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu yang mengandung kebenaran dan keadilan. Maka setiap berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semuanya itu benar. Dan setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah hukum yang seadil-adilnya. Sebaliknya, selain hukum Islam, tentunya itu semua adalah kezaliman. Naam Syekhana, barakallahu fikum. فأنت أيها الأخ المسلم أيها الأخ الحبيب قد اختصك الله وفضلك على مليارات البشر إذ اختصك بأن كنت من المسلمين، بينما مليارات من البشر قد ضلوا عن هذا الدين والعياذ بالله، فمنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الصليب ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد غير ذلك، والله سبحانه وتعالى اختصك بأن تعبد الله وحده لا شريك له، فهذه أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبد. تفضل. Iya, kemudian Syekh Hafizahullah menyatakan di sini, ketika Anda menjadi seorang muslim dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, maka itu merupakan kenikmatan yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Kalau kita melihat orang-orang lain, ada berapa miliar orang yang mereka itu menyembah batu, menyembah salib, menyembah sapi, bahkan menyembah benda-benda yang lainnya. Adapun Anda dan kita semua ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang beragama Islam, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah karunia dan kenikmatan yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Naam Syekhana. إذا كان هذا الدين أيها الأحبة هو أكمل الأديان وأفضلها، وهو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دينا وفضله على غيره من الأديان، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من الخلق سوى هذا الدين. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. تفضل يا شيخ فندي. Afwan Ustaz, Ya. dari dimute ada suara. Ya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai agama Islam ini sebagai agama untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima selain daripada agama Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima agama-agama, tidak akan menerima agama apapun selain daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama-agama lain selain agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya, dan nanti di akhirat kelak dia termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang yang mendengar tentang diriku, maksudnya tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia itu orang Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia mati dalam keadaan tidak memeluk ajaran agama Islam dan tidak mengindahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia pasti termasuk ke dalam ashabun nar atau orang-orang yang akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Naam Syekhana, barakallahu fikum. هذا الدين أيها الأحبة دين قائم على العلم، فلا يقوم على أهواء الناس ولا رغباتهم ولا آراء عقولهم، وإنما هو قائم على العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، فقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك. تفضل. Agama Islam ini adalah agama yang dibangun dan dibina di atas ilmu, bukan di atas pendapat-pendapat ataupun keinginan beberapa person atau orang. Ya, agama Islam ini dibangun di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui, untuk berilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah, ilmuilah olehmu wahai Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah terhadap dosamu. Naam Syekhana. Allah Subhanahu wa ta'ala قد أمر بالعلم وبتعلم هذا الدين وحث عليه وفضله واصطفى العلماء وجعل له المكانة العالية كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam hadis juga, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah akan membuatnya faqih terhadap urusan agama, memahami dan mengerti urusan agama Islam. Naam Syekhana. وفي هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بيان على أن من لم يتفقه في الدين فإن الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا. وأنا أسأل وأود من الإخوة أن يجيبوا، لماذا من لم يتفقه في الدين يكون الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا؟ Di sini ada pertanyaan yang diajukan oleh Syekh kepada ikhwah sekalian yang hadir pada malam hari ini, bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, yang artinya siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah akan membuat ia faqih dan paham terhadap urusan agama. Itu konsekuensinya adalah bahwa siapa yang tidak dibuat paham oleh Allah terhadap urusan agama, ia tidak tahu menahu tentang urusan agamanya, berarti ia adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Ya, pertanyaannya, mengapa hal tersebut? Mengapa orang yang tidak dikehendaki kebaikan itu adalah orang yang mengapa orang yang tidak dibuat faqih atau tidak dijadikan oleh Allah memahami urusan agama, berarti dia adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah? Apakah ada yang bisa menjawab? Jawabannya bagaimana Ustaz? Apa langsung begini? Ya, silakan. Masdarul khair min ad-din, Ustaz. Ya, apa jawabannya? Marratan ukhra, akhi. Yani masdarul khair min ad-din. Huwa qala li'anna masdarul khair min ad-din ya Syekhana. لا بس لماذا من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا؟ لماذا؟ الذي لا يتفقه في الدين ولا يتعلم الدين لا يرد الله به خيرا، لماذا؟ لأن الدين لا يقوم إلا بالعلم. طيب جيد، أكمل. Karena التفقه في الدين أحسن الطرق الموصل إلى الله. Karena tidak bisa merealisasikan tujuan dari ibadah. Hunaka man yujib li'anna alladhi la yata'allam la yastati' an yuhaqqiq al-'ubudiyyah lillah. أحسنتم. الأجوبة متقاربة وهي إلى حد ما صحيحة، لأن الذي لا يتفقه في الدين
إنما يعبد الله على جهل، ومن عبد الله على جهل فقد ضل وشابه من. وهذا أيضا سؤال آخر. النصارى. أحسنت، تشابه النصارى. تفضل يا شيخ. Ya, jadi di sini Syekh menyebutkan jawaban-jawaban daripada ikhwah semuanya itu berdekatan, insya Allah benar semuanya. Yang Syekh jelaskan di sini bahwa orang yang tidak mempelajari agamanya dan tidak menjadi faqih dalam agamanya itu adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan kalau dia tidak mempelajari agamanya, maka dia akan menyembah Allah di atas kejahilan. Artinya tidak di atas ilmu, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dia itu menyembah Allah atas dasar kejahilan dan tidak didasari oleh ilmu yang benar, maka itu seperti orang-orang Nasara yang mereka semangat dalam beribadah, akan tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah berdasarkan kepada ilmu, melainkan kepada kejahilan. Naam Syekhana. فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل يضل وينحرف عن صراط الله الذي شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي هو الصراط المستقيم. ويشابه بذلك النصارى الذين عبدوا الله على جهل فضلوا وابتدعوا، كما قال جل وعلا عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. النصارى عبدوا الله بالبدع والضلالات بجهلهم وانحرافهم عن صراط الله سبحانه وتعالى وعدم اتباعهم لما جاء عن رسولهم عليه السلام. Ya, jadi orang yang menyembah Allah tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan tersesat dan akan menjauh dari as-siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Ya, dia akan menyembah Allah di atas kebodohan dan kejahilan, mirip seperti orang-orang Nasrani, di mana mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas kejahilan dan kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan warahbaniyatan ibtada'uha. Mereka itu mengada-adakan rahbaniyah atau kerahiban, di mana mereka itu menjadikan diri mereka sebagai rahib dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menikah, bahkan sampai menduakan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Nabi Isa sebagai putranya dan seterusnya. Itu semua adalah kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka tidak membangun ibadah mereka di atas ilmu, sehingga mereka tersesat dan jauh dari al-haq, dari ajaran agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Isa itu sendiri. Naam Syekhana. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعلم دينه، ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث، يعني لا تكن الجاهل فتهلك. فالجهل ضلال وانحراف، ولا يستقيم أمر المسلم إلا بتعلم الدين. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف في إسناده إلا أن معناه معنى صحيح ولا شك. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa jadilah kamu seorang alim, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau jadilah kamu seorang yang mempelajari ilmu, dan jangan menjadi orang yang ketiga. Maksudnya jangan menjadi orang jahil, yang alim bukan dan mempelajari ilmu juga tidak, gitu ya. Karena kalau kamu menjadi orang yang ketiga, maka pasti kamu akan binasa, ya. Jadi tidak mempelajari agama Islam ini akan menyebabkan kesesatan dan juga akan menyebabkan inhiraf anid din, berpaling dari menyimpang dari ajaran agama yang benar. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah sebuah fardu atau kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah. Hadis ini walaupun di dalam sanadnya mungkin terdapat kelemahan, akan tetapi makna daripada hadis ini, konten yang dikandung dalam hadis ini itu isinya adalah benar.
نعم شيخنا. ولهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل العلم، من ذلك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا من فضيلة طلب العلم، أن المخلوقات كلها تستغفر لمن يطلب العلم ومن يسعى في طلب العلم. وأيضا فإن من يعلم الناس الخير أيضا، فإن النملة في جحرها والحيتان في البحر لتدعو لهم وتصلي عليهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في بيان فضل العلم وأهميته والعناية به، والمقصود هنا علم الشريعة وعلم الدين. Kemudian keutamaan daripada ilmu ini atau menuntut ilmu itu banyak sekali diterangkan dalam hadis-hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal itu. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menyusuri sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga karena menuntut ilmu yang dia lakukan tersebut, ya. Dan juga dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa para malaikat itu la tad'u ajnihataha, ya. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka dikarenakan mereka itu ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan pula bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu memohonkan ampun kepada Allah bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Bahkan sampai semut di dalam lubangnya dan juga ikan-ikan di dalam air, di dalam lautan, semuanya itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu, ya. Semua hadis-hadis ini merupakan penjelasan tentang keutamaan dari menuntut ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu syariat, ya, ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Naam Syekhana barakallahu fikum. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تدارس كتاب الله وتعلمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وهذا كله بفضل تدارس كتاب الله وتعلمه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل تعلم السنة وحفظها ونشرها: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الفضل في فضل تعلم كتاب الله وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين لا يقوم إلا بتعلمهما. تفضل. Nah, ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan juga keutamaannya. Misalnya seperti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis lain juga disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah ada sekelompok kaum yang berkumpul di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, ya, kecuali para malaikat itu mengitari mereka dan juga rahmat Allah itu juga menyertai mereka. Dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan, kalau yang tadi itu dengan kitabullah atau Al-Quran, kalau yang ini ada lagi hadis yang berkaitan dengan sunnah atau menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta mengajarkan dan menyebarkannya. Rasulullah SAW menyatakan, "Nabbarallahu mura'an sami'a minna maqalah." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan dari kami, maksudnya dari Rasulullah SAW, sebuah ucapan, sebuah kata-kata atau hadis, ya,
yang ia dengar, lalu ia hafalkan, lalu ia sampaikan kepada orang lain. Ya, farubba muballighin aw 'amin sami'. Karena barangkali orang yang disampaikan hadis tersebut kepada dia lebih paham terhadap hadis tersebut daripada orang yang mendengarnya langsung. Itulah beberapa hadis yang memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW dan Islam secara umum. Naam Syekhana. وقد ذهب طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أفضل الأعمال طلب العلم، وأنه أفضل من نوافل الصلاة ومن نوافل الصدقة ومن نوافل الصوم. كما أيضا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الولاية الكبرى والعظمى ولاية الله جل وعلا إنما تكون للعلماء، فقال رحمه الله تعالى: إن لم يكن العلماء أولياء لله فلا أدري من أولياء الله. فالولاية والتفضيل وإحاطة الله سبحانه وتعالى لعباده بالمحبة والحفظ والإعانة والتسديد تكون لهم بقدر ما حصلوه من العلم ونشروه، وهذا لا شك دليل على فضل العلم وأهميته والعناية به. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa afdalul amal talabul ilm, bahwa yang namanya amal itu yang paling afdal adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu ya lebih utama daripada sholat-sholat sunnah semuanya, dan lebih utama daripada sedekah-sedekah sunnah. Ya. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala juga menyatakan bahwa al-wilayatul kubra lil ulama. Ya. Perwalian yang terbesar itu adalah milik para ulama. Di sini beliau menyatakan bahwa para wali-wali Allah itu menurut beliau adalah para ulama. Jika para ulama itu bukan wali Allah, saya tidak tahu siapa wali Allah itu. Jadi beliau menyatakan bahwa para ulama itulah, mereka semua itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan tasdid, semuanya itu sesuai dengan kadar keilmuan yang mereka dapatkan. Barakallahu fikum Syekhuna. Naam. وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولا شك أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فضل عظيم، وهو أرفع منهم درجات عظيمة. فكذلك فضل العالم على العابد الذي لم يتحصل العلم أو لم يحصل العلم، فالعالم أرفع منه بدرجات عظيمة ومنزلة عظيمة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى اختصهم بالشهادة له بالوحدانية، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرنهم به سبحانه وتعالى وبالملائكة، واختصهم بهذه الشهادة وجعلهم عدولا فقبلها منهم وجعل شهادتهم شهادة الحق. وهذا دليل على منزلة العلماء وفضلهم. Keutamaan orang yang alim atau orang yang berilmu di atas orang yang abid atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ilmunya sedikit, ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, ya. Keutamaan seorang alim yang berilmu di atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan saya, kata Rasulullah, terhadap orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian, wahai para sahabat. Jadi ini merupakan tentunya tingkatan atau manzilah yang sangat agung dan derajat yang sangat tinggi sekali yang akan digapai oleh orang yang berilmu. Juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan para orang-orang yang memiliki ilmu ini, ya, dengan malaikatnya dan juga dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia, dan juga yang ikut bersaksi bersama dengan Allah adalah para malaikat serta orang-orang yang diberikan ilmu. Qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang menyaksikan, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dan para malaikatnya serta orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, tentunya ini menunjukkan tentang tingginya derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. وطلب العلم أيها الأحبة قسمان. القسم الأول فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو أن يتعلم ما يجب عليه لله سبحانه وتعالى من توحيده وتعظيمه وما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة، ويتعلم ما يكون ضد ذلك من الشرك حتى يحذره ويبتعد عنه، ويتعلم ما يحتاج له في عبادته في صلاته من وضوء وشروط للصلاة وأركان لها وواجبات لها، ويتعلم ما يجب عليه في ماله من الزكاة إذا كان عنده مال، ويتعلم الصوم وما ينبغي له فيه وما يتركه في صومه ويمسك عنه، ويتعلم أيضا الحج وواجباته وشروطه إذا كان مستطيعا للحج، وكذلك يتعلم ما يحتاج إليه في معاملاته التي يتعامل بها، فإن كان يبيع ويشتري ينبغي عليه يتعلم أحكام البيع والشراء وأحكام المعاملات المالية حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu ada ilmu itu yang kita tuntut ada dua macam. Ada yang pertama hukumnya adalah fardhu ain atau diwajibkan kepada setiap individu dari kaum muslimin. Tentunya yang berkaitan dengan apa saja yang menyangkut hal ibadah hariannya yang dia butuhkan dan dia lakukan dalam kesehariannya. Ilmu yang dengannya ia bisa meninggalkan kesyirikan dan menegakkan tauhid. Ilmu yang dengannya ia bisa melakukan wudhu dengan benar, ya, mengetahui syarat-syarat dan kewajiban salat, ya, mengetahui bagaimana tata cara menunaikan zakat, mengetahui bagaimana tata cara berpuasa dan apa saja yang ia harus tinggalkan selama ia berpuasa, ya, ilmu yang dengannya ia dapat melaksanakan ibadah haji dengan benar, ia memahami apa itu rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan juga syarat-syaratnya. Ilmu yang dengannya ia dapat bermuamalah, ya, dengan muamalah yang dibenarkan oleh syariat Islam, baik itu dalam jual beli dan juga hal-hal yang lainnya yang dibutuhkan olehnya dalam kesehariannya. Ini semuanya hukumnya adalah fardhu ain untuk mempelajari hal tersebut. Naam Syekhana. وهذا العلم هو ما يطلق عليه العلماء ما لا يسع المسلم جهله، ويجب على الإنسان أن يتعلمه بقدر استطاعته ولا يعذر بجهله، فإن كان مستطيعا لتعلم هذه الأمور ثم لم يتعلمها وجاهلها فإنه واقع في ذنب عظيم ومحاسب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأت ما أمر الله سبحانه وتعالى مما أمر بتعلمه. هذا هو النوع الأول. تفضل. Jadi yang pertama ini yang disebut oleh para ulama sebagai ma la yas'ul muslim jahluhu, sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang muslim. Jadi ini adalah batasan minimal seorang muslim mengetahui hal itu semua. Bagaimana dia sholat, bagaimana ia berwudu, bagaimana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah batasan minimal yang memang dia harus mengetahuinya. Ini
seorang muslim tidaklah dimaafkan jika dia tidak mengetahui hal tersebut, tidak tahu sholat misalnya, tidak tahu bagaimana menunaikan zakat dan lain sebagainya. Itu semua harus dipelajari karena itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan harian daripada seorang muslim. Inilah yang bagian pertama yang hukumnya adalah fardhu ain. Naam Syekhana. أما النوع الثاني فهو ما زاد على ذلك من تعلم علوم الشريعة بأنواعها، تعلم العقيدة وفروعها وأقسامها وأحكامها وأدلتها التفصيلية، وتعلم الحديث وأسانيده والصحيح منه والضعيف وتعلم معانيه، وكذلك أيضا تعلم الفقه والأحكام المعاملات سواء العبادات أو المعاملات أو غيرها، ومعرفتها وضبطها ومعرفة خلاف الفقهاء والترجيح بين أقوالهم وغير ذلك من المسائل والتوسع في ذلك. وهذا من أفضل الأعمال، وهو فرض كفاية وليس فرض عين. إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الفرض عن الباقين وسقط الإثم عن الباقين، ولكن من يقوم به ويجتهد فيه هو من أفضل الناس وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. Ya, kemudian tadi yang disebutkan oleh Syekh sebelum ini adalah bagian dari ilmu yang jenis pertama yang memang harus dipelajari oleh setiap muslim secara fardhu ain. Adapun yang kedua itu apa yang melebihi hal tersebut, ya, itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, seperti misalnya mempelajari akidah dan juga cabang-cabangnya serta bagian-bagiannya serta pendalilannya, atau mempelajari secara detail begitu ya, akidah secara detail, kemudian mempelajari hadis beserta sanad-sanadnya, kemudian mengenal mana yang sahihnya serta yang dhaifnya serta makna-maknanya, mempelajari fikih dan juga hukum-hukum muamalat yang mendetail, ya, kemudian mempelajari pendapat para ulama, ya, lalu mentarjih atau mencari pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama tersebut, ya. Ya, ini semuanya adalah hukumnya fardu kifayah, ya. Jika ada sekelompok ulama yang melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka sudah cukup, ya, mereka mewakili seluruh umat Islam, ya, dan dosanya pun juga akan terangkat dari kaum muslimin secara keseluruhan jika ada yang melaksanakannya. Sebagian dari kaum muslimin jika ada yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut akan gugur dan tidak akan ada dosa yang menimpa semua kaum muslimin dikarenakan hukumnya adalah fardu kifayah. Kewajiban yang sifatnya adalah kolektif. Naam Syekhana. والمقصود أيها الأحبة أنه ينبغي علينا جميعا العناية بالعلم وطلبه والاستزادة منه. والله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال الزيادة من شيء إلا بسؤال الزيادة من العلم، فقال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. الزيادة من العلم هي من أفضل الأعمال وأقربها وأكثرها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم أيها الأحبة هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ما ينبغي علينا جميعا أن نعتني به، ولا أريد أن أطيل عليكم فقد أخذنا الوقت الكافي. إذا كان هناك سؤال، وإلا نختم الجلسة. ووفقكم الله وعاننا وإياكم على طلب العلم، ووفقنا إلى الاستزادة منه، وسددنا وثبتنا على دينه حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Baik, di sini Syekh menyatakan bahwa memperhatikan ilmu dan juga menuntut ilmu serta menambah ilmu yang kita miliki itu adalah keutamaan bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambah ilmu. Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah agar menambah misalnya harta atau usia atau apa, tidak. Yang diminta atau yang diperintahkan oleh Allah di dalam doa Nabi Muhammad SAW adalah menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan ucapkanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah ya Rabbku, tambahkanlah kepada diriku ilmu. Ya. Jadi penambahan ilmu inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada kita selaku umatnya. Ya. Jadi di sini menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah dan sebuah taqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu syar'i itu merupakan irsun Nabi atau warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh beliau. Karena beliau itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar ataupun dirham ataupun harta, ya. Justru warisan yang beliau tinggalkan adalah ilmu syar'i. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut yaitu ilmu syar'i, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dicukupkan sampai di sini kata Syekh. Akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh menyatakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh atau pertanyaan umum, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Sebelum nanti kita lanjut ke pelajaran. Silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung dibuka saja mic-nya dan nanti kita. Ya silakan. Kasiful Kurniawan ya. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya, yang nggak apa-apa, nanti diterjemahkan. Okay. Kapan seseorang itu bisa dikatakan dia sebagai seorang thalibul ilm di kalangan ajam gitu? Dan apa wajib bagi seorang ajam yang ingin mencapai derajat thalibul ilm, dia itu belajar bahasa Arab saja? Apakah harus belajar ilmu yang lain? Demikian. Assalamualaikum ya Syekh. هذا سائل يسألكم فضيلة الشيخ ويقول متى يطلق على إنسان من العجم بأنه طالب العلم وهل يكتفي بدراسة اللغة العربية فقط؟ نعم. حتى يطلب الإنسان العلم الشرعي فلا بد أن يتعلم اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى وتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتفقه في الدين ويفقه معاني الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعرف اللغة العربية. فأول ما ينبغي عليه العناية بتعلم اللغة العربية والاجتهاد في معرفتها، والأمر يسير. كم من أناس لم يكونوا يتكلمون اللغة العربية تعلموها وصاروا أئمة. إذا نظرنا إلى أئمة الإسلام المتقدمين لم يكونوا عربا أصلا، وإنما تعلموا اللغة العربية وأتقنوها ثم صاروا أئمة في الدين. فالبخاري من بخارى، وأيضا سيبويه عالم اللغة العربية أيضا فارسي، وغيرهم من الأئمة الكبار كلهم أعاجم، كثير منهم أعاجم، ومع ذلك تعلموا اللغة العربية وأتقنوها ثم تعلموا العلم الشرعي وبرزوا فيه وبزوا بل تفوقوا على بعض العرب. تعلم اللغة العربية ليس بالعسير. ينبغي في البداية يتعلم الإنسان اللغة العربية ويجتهد في ذلك، ثم بعد ذلك يجتهد في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ومعانيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم معاني الألفاظ وأيضا أصول الفقه وغير ذلك من علوم الآلة التي يحتاج لها الإنسان للتفقه في الدين. هذا بالنسبة لطالب العلم حتى يبلغ منزلة العلماء وطلبة العلم. أما الإنسان العامي الذي سيبقى على عاميته لكنه يحتاج إلى أن يتعلم ما يجب عليه، هذا لا يجب عليه يتعلم اللغة العربية. يكفي أن يتعلم عن طريق الترجمة
ما يحتاج إليه في دينه، ويتعلم قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى باللغة العربية، يعرف يقرأ الفاتحة وبعض السور، ويعرف التشهد وما يقوله في الصلاة باللغة العربية. أما ما سوى ذلك فلا يجب عليه إذا كان من عامة الناس. Jadi di sini Syekh menyampaikan bahwa seorang itu dikatakan sebagai talibul ilm itu memang dia harus mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau memang dia itu bukan orang Arab, dia harus mempelajari bahasa Arab. Lalu kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya selain daripada bahasa Arab. Kalau kita memperhatikan pada ulama-ulama terdahulu, misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Sibawayh, ya, mereka itu adalah orang-orang yang non-Arab, akan tetapi mereka mempelajari bahasa Arab bahkan sampai menguasainya, lalu kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya sehingga mereka pun menjadi para imam yang diteladani oleh kita semua. Ya. Mereka itu asalnya bukanlah dari bangsa Arab, bahkan Sibawayh misalnya dari Persia dan seterusnya. Al-Bukhari juga dari Uzbekistan, dari Persia dan seterusnya. Mereka bukan bangsa Arab, akan tetapi mereka mempelajari bahasa Arab dan mempelajari ilmu-ilmu Islam yang lainnya sehingga mereka mendapatkan keutamaan yang kita ketahui. Ya, kemudian di sini yang harus kita pelajari juga adalah ilmu-ilmu Islam yang lainnya seperti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga mempelajari maknanya serta ulumul alah atau ilmu berkaitan dengan bahasa seperti nahwu, saraf dan seterusnya. Ya, sehingga dengan demikian maka kita akan memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW sehingga nanti akan dikategorikan sebagai talibul ilm. Adapun al-ammi atau orang awam yang dia akan tidak mampu untuk menuntut ilmu, ya, maka tidak diwajibkan baginya untuk mempelajari bahasa Arab. Yang cukup baginya adalah cukup baginya untuk mengetahui apa saja yang diwajibkan kepada dirinya di dalam agama Islam ini, ya. Ia juga harus mempelajari bagaimana caranya membaca Al-Quran yang baik dan benar, terutama surat Al-Fatihah dan apa saja yang dibaca selama ia mengerjakan sholatnya tentunya dengan bahasa Arab. Kemudian juga pokok-pokok agama yang penting itulah yang harus ia ketahui. Adapun selebihnya, apakah ia wajib mempelajari bahasa Arab atau tidak, tentu jawabannya tidak diwajibkan baginya untuk mempelajari bahasa Arab, ya, jika dia termasuk ke dalam golongan orang-orang awam. Demikian yang disampaikan oleh Syekh. Ada pertanyaan lain? Silahkan yang mau pakai mic dulu, silahkan. Sodikin ya. Sodikin atau siapa nih? Silahkan dinyalakan saja mic-nya, nanti akan diterjemahkan. Kalau bisa bahasa Arab, silahkan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, silahkan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. Silahkan. Maaf, belum bisa pakai bahasa Arab. Iya. Lebih baik mana bagi anak yang baligh yang umurnya cukup untuk mencari nafkah atau mencari ilmu itu. Di situ anak itu mempunyai tanggungan menjadi tulang punggung keluarga. Oh ya. Akhuna hadha Rais Ali Sadiqin yas'alukum fadilat Syekh an al-walad alladhi balagha يعني كان بالغا وقدر على العمل هل ما هو الأفضل في حقه أن يعمل وينفق على أهله أم أنه يطلب العلم؟ نعم. لا شك أن طلب العلم أفضل، لكن إذا لم يوجد من ينفق على أهله ولو تركهم وانشغل بالعلم سيحتاجون إلى الناس ويفتقرون إليهم، فهنا يعمل حتى ينفق على أهله ويطلب العلم بقدر ما يستطيع، يطلب العلم بقدر ما يستطيع ويحاول أن يجمع بينهما حتى لا يترك أهله في عوز وحاجة إلى الناس يفتقرون إليهم ويسألونهم، وهذا من البر بالوالدين والأهل، وهذا أمر عظيم وينبغي العناية به والاهتمام به، ويمكن أن يجمع بين هذا. فكثير من العلماء السابقين كانوا يعملون ويطلبون العلم في نفس الوقت، ولا يحتاج الأمر دائما إلى التفرغ أفضل إذا أمكن، لكن إذا لم يمكن يسددوا وقاربوا،
يعمل بقدر ما يستطيع حتى ينفق على أهله، وباقي الوقت يستغله في طلب العلم وسماع الدروس وسؤال طلبة العلم والاستفادة منهم وتزود من العلم النافع. Ya, jadi jawaban dari Syekh ini bagi orang yang dia sudah balik, apakah dia harus menuntut ilmu dan konsentrasi dalam menuntut ilmu, atau dia itu harus menafkahi keluarganya, padahal dia sebagai tulang punggung di dalam keluarganya. Di sini Syekh menjawab bahwa orang yang seperti itu tentunya dia lebih baik menuntut ilmu kalau memang keluarganya ada yang menafkahi. Akan tetapi kalau misalnya dia sebagai orang yang menjadi tulang punggung di dalam keluarganya, maka ia berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ia harus bekerja dan menghasilkan harta sehingga bisa menafkahi keluarganya. Dan juga ia sebaiknya menuntut ilmu juga, ya, ia juga menuntut ilmu sesuai dengan waktu yang ia miliki, sesuai dengan kemampuan yang ia bisa melakukannya, ya, biqadri ma yastati', sehingga keluarganya tersebut bisa terpenuhi hajat dan kebutuhan serta nafkahnya, tidak meminta-minta kepada orang lain, ya. Dan tentunya menafkahi keluarga itu termasuk ke dalam albir bil walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada keluarga, ya. Itu adalah hak keluarga yang harus dipenuhi olehnya. Dan kemudian sisa waktunya ia gunakan juga untuk menuntut ilmu. At-tafarruq atau konsentrasi dalam menuntut ilmu dan tidak bekerja fokus dalam menuntut ilmu, tentunya itu lebih baik. Akan tetapi kalau orang itu harus menafkahi keluarganya, tentu ia harus bekerja dan nanti sisa waktunya dijadikan untuk menuntut ilmu, baik itu dengan membaca, mendengar ceramah, atau bertanya kepada thalabatul ilm dan juga kepada para ulama, ya, dan membekali dirinya dengan ilmu syar'i menggunakan waktu yang tersisa setelah selesai ia bekerja, ya. Rasulullah SAW menyatakan saddidu wa qaribu, ya. Jadi kita lakukan sebisa kita untuk menuntut ilmu syar'i ini, karena banyak juga para ulama terdahulu yang ternyata mereka itu juga menafkahi keluarganya, akan tetapi juga mereka di waktu yang bersamaan juga menuntut ilmu, ya. Jadi tidak perlu pisah-pisahkan antara menafkahi keluarga, bekerja, dan juga menuntut ilmu. Insya Allah keduanya bisa digapai oleh seseorang jika memang ia bisa mengatur waktu. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin terakhir, ya? Assalamualaikum ya Syekh. Nah. Syukran. Assalamualaikum. نستأذنكم يا شيخنا. تفضلوا يا أخي. أيوة. بالنسبة فكيف رأيكم، يعني يوجد شخص الأول وهو ما لديه قلب سليم ولكن ينفع لأحوالهم أو لأصدقائهم أو لأعيالهم كذا، وشخص ثاني ما لديهم قلب سليم ولكن لا ينفع لأحوالهم، فكيف رأيكم بالنسبة هذا يا شيخنا وأيهما أحسن؟ شكرا جزاكم الله خير. أنا ما فهمت جيدا، لكن الذي فهمت أنه إنسان مستقيم ينفع من حوله، وإنسان آخر مستقيم لا ينفع من حوله. هذا الذي فهمته. هل فهمي صحيح؟ أيوة، لأن فيه شخصين يا شيخنا. الشخص الأول ده ما لديهم قلب سليم ولكن ينفع لأحوالهم أو لأصدقائهم مثل هذا، وشخص ثاني لديهم قلب سليم ما لديهم قلب سليم ولكن ينفع لأحوالهم، فكيف رأيكم بالنسبة هذين وأيهما أحسن؟ هو يقصد يا شيخ رجلان أحدهما طالح والثاني صالح، والطالح هذا ينفع الجيران والأقارب، أما الصالح ينفع نفسه وكذا. نعم، فأيهما أفضل؟ أحسنت. الصالح أفضل في صلاحه في نفسه في عبادته، والطالح إن كان مسلما ومقيما للفرائض وينفع الناس فنفعه للناس وللمسلمين من أفضل الأعمال وأعظمها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس ينفعه للناس. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، فإن النفع المتعدي فضله عظيم.
والنفع للناس المسلمين خصوصا من الأعمال الفاضلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هذا مقيما للفرائض تاركا للكبائر وينفع الناس فهو أفضل من الإنسان الصالح في نفسه الذي لا ينفع أحدا وإنما ينشغل في نفسه. أما إن كان هذا الآخر مضيعا للفرائض وينفع الناس فلا ينفعه ذلك، خصوصا إذا كان مضيعا للدين تضييعا كاملا، تاركا للصلوات، مرتكبا للكبائر. هذا نفعه للناس ينفعه في الدنيا، أما في الآخرة فربما يتوعد بالعذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى لتركه للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالشاهد من هذا أنه إن كان مقيما للفرائض ومجتنبا للكبائر وهو نافع للناس هو أفضل من الذي يكثر العبادة وهو لا ينفع الناس. Baik, nah. Jazakumullah khairan Syekhana, barakallahu fikum. Jadi jawaban dari Syekh di sini terkait dengan pertanyaan tadi, mungkin pertanyaannya adalah berkaitan dengan dua orang, yang satu memiliki hati yang kotor mungkin gitu, yang tidak soleh lah. Orang pertama tidak soleh, tapi dia itu bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, baik kerabatnya, keluarganya ataupun tetangga-tetangganya. Adapun orang yang kedua, dia orangnya soleh, akan tetapi tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapakah di antara keduanya yang lebih baik? Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwa orang yang pertama, yang dia itu tidak saleh akan tetapi memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tentunya ia itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, dengan kebaikan yang manfaatnya itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun orang yang saleh untuk dirinya sendiri, ia telah melakukan kebaikan tapi untuk dirinya sendiri ya. Di sini Rasulullah SAW menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang-orang. Walaupun di sini hadisnya mungkin ada pembicaraan dalam sanadnya dan juga ada kelemahan, akan tetapi makna daripada hadis ini adalah sahih. Karena an-naf'ul muta'addi atau kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh orang lain itu merupakan keutamaan yang besar jika bisa dilakukan oleh seorang muslim. Maka jika seorang yang pertama tadi, yang dia itu tidak saleh, tapi dia itu mengerjakan semua apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, ya mungkin dia tidak melakukan perbuatan yang banyak, perbuatan soleh yang banyak, mungkin dia mengerjakan dosa-dosa kecil dan lain sebagainya, akan tapi dosa-dosa yang besar dia tinggalkan dan apa yang Allah wajibkan dia lakukan. Maka orang yang kedua ini tentunya lebih baik daripada orang yang pertama, karena kesolehan orang yang pertama ini lebih baik daripada orang yang kedua yang hanya soleh di dalam dirinya saja. Karena orang yang kedua itu dia kesolehannya untuk dirinya pribadi dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan orang yang pertama ini kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain ya. Akan tetapi jika seandainya orang yang pertama itu dia tidak menjaga apa yang Allah wajibkan kepada dirinya dan juga mengerjakan perbuatan dosa-dosa besar ya, seperti misalnya dia meninggalkan sholat, maka tentunya orang yang seperti ini perbuatan baik yang dia lakukan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya itu dia hanya akan bisa merasakan manfaatnya ketika di dunia saja. Adapun di akhirat ia akan diancam dengan siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mudhayyi'ul lid-din, misalnya dia menyia-nyiakan agamanya, tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan, bahkan meninggalkan sholat misalnya, atau dia itu mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar ya, maka orang yang seperti ini dia akan diancam dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena orang yang meninggalkan sholat itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang ada antara kami kaum muslimin dan juga orang-orang yang non muslim adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kufur, begitu ya.
Jadi kalau orang yang pertama tadi itu meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, bahkan menyanyiakan agama ini, maka perbuatan baik yang dia lakukan itu hanya mungkin pujian saja di dunia ini yang akan dia dapatkan, sedangkan di akhirat nanti akan disiksa. Sehingga orang yang soleh di dalam pribadinya itu, orang yang kedua itulah yang lebih baik, begitu. Jadi jawaban daripada Syekh di sini dirinci, dilihat terlebih dahulu bagaimana orang yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama tadi itu dia mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan, mengerjakan perintah Allah dan juga tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka insya Allah perbuatan baik, kemanfaatan yang dia berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentu akan bermanfaat bagi dia dan akan bernilai ibadah. Akan tetapi kalau orang pertama tersebut adalah orang yang menyia-nyiakan agama, bahkan meninggalkan sholat, mengerjakan dosa-dosa besar, maka perbuatan baik yang dia lakukan itu hanya bermanfaat baginya di dunia saja, adapun di akhirat mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan diancam dengan siksaan. Apa kita cukup sampai di sini? Untuk pertanyaannya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya? Syukran jazakumullah khair ya Syekhana. Nah, sini chatnya. نعم شيخنا ربما نكتفي بهذا. نكتفي بهذا. جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتنا وإياكم على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه لنا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نلقاكم على خير شيخنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله يا شيخ. Assalamualaikum. Ya, pengumuman untuk teman-teman untuk pelajaran selanjutnya dengan Ustaz Abdurrahman Zahir itu diliburkan, diganti di jadwal yang lain ya. Semoga bisa difahami dan dimaklumi. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin untuk mematikan, astadznukum ya Syekh li iqaf at-tasjil wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata lama sih kira sebenarnya.